Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Haryati SEMKS selaku dosen mata kuliah AKM 2 kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait RMK kami yaitu chapter 23 Statement of Cash Flow. Namun sebelum itu izinkan kami dari kelompok 4 ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya Nafisa Ali Ramadhani dengan NPM akhir 234. Saya Salwa Pakwita Dametri dengan NPM 240130100017. Perkenalkan, namaku Rosabella Ervini Prayogo dengan nomor NPM akhir 29. Perkenalkan, nama saya Alisa Dahayu Gayatri dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Aurelia dengan 3 digit NPM terakhir 137. Perkenalkan, nama saya Naura Saldi Firdaus dengan NPM 240 130 10 218. Perkenalkan, nama saya Aisyah Linda Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Saya Nikita Putri Sirodia dengan nomor NPM akhir 230. Nah, pada video kali ini kami akan membahas dari bab 23 mengenai Statement of Cash Flow atau SCF. Sebelum itu, saya akan memberikan pemahaman mengenai apa itu Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan dari mana perusahaan memperoleh kas dan kemana kas tersebut akan digunakan selama dalam satu periode. Nah, laporan ini itu sangat penting karena angka laba bersih dalam income statement itu tidak selalu menggambarkan kondisi yang sebenarnya akibat penggunaan basis aktual. Nah, dengan adanya laporan arus kas, kita bisa melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasinya, memenuhi kewajiban, serta membiayai pertumbuhan dan investasinya. Nah, selanjutnya di sini laporan arus kas itu diklasifikasi atau dibagi menjadi 3 aktivitas utama. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah operating activities, yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Untuk kas masuknya itu seperti dari penjualan barang atau jasa, dari bunga, dari dividen atas kepemilikan saham perusahaan lain. Untuk kas keluarnya di sini seperti untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji, pembayaran pajak, pembayaran bunga, dan pembayaran beban lain-lain. Jadi intinya operating activities itu mencerminkan kegiatan bisnis sehari-hari sehingga arus kasnya terkait dengan pendapatan dan beban atau income statement. Nah, yang kedua di sini ada investing activities. Nah, bagian ini itu mencakup arus kas yang terdiri dari aset jangka panjang dan investasi. Untuk kas masuknya itu seperti penjualan aset tetap, penjualan investasi, dan penagihan pinjaman jangka panjang kepada pihak lain. Untuk kas keluarnya biasanya untuk pembelian aset tetap, pembelian investasi jangka panjang, dan memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jadi intinya investing activities itu menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kasnya dalam aset jangka panjang. Nah, yang terakhir di sini ada financing activities, yaitu arus kas yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan. Untuk kas masuknya itu seperti penerbitan saham dan penerbitan utang jangka panjang. Untuk kas keluarnya itu bisa dari pendanaan, pembayaran dividen kepada pemegang saham, pelunasan utang jangka panjang, dan pembelian kembali saham. Jadi intinya financing activities berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dan mengembalikan dana dari kreditor dan pemilik. Nah, kemudian saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai cash and cash equivalent. Nah, di dalam penyusunan laporan arus kas itu tidak hanya menggunakan kas saja, tetapi juga cash and cash equivalent atau kas dan setara kas. Jadi, setara kas adalah investasi jangka yang sangat pendek yang sifatnya hampir sama dengan uang tunai. Investasi ini harus memenuhi 2 syarat utama. Yang pertama yakni sangat liquid, artinya mudah dan cepat dikonversi menjadi jumlah kas yang sudah diketahui. Yang kedua, berjatuh tempo sangat dekat, biasanya 3 bulan atau kurang, sehingga risikonya akan sangat kecil terhadap perubahan nilai. Contoh setara kas ini termasuk treasury bills, commercial paper, dan money market funds. Kemudian kita akan melanjutkan untuk membahas format umum dari statement of cash flow. Nah, laporan arus kas itu akan selalu disusun dalam urutan yang sama, yang mana dimulai dari operating activities, kemudian investing activities, lalu financing activities, dan diakhiri dengan rekonsiliasi perubahan kas. Untuk bagian pertama tadi, cash flow from operating activities ini akan dimulai dari net income, disesuaikan dengan item non-kas seperti penyusutan dan perubahan akun lancar.
Nah, penyesuaian ini untuk mengubah laba bersih menjadi arus kas operasi yang sebenarnya. Untuk bagian kedua adalah cash flow from investing activities yang mencatat arus kas terkait pembelian dan penjualan aset jangka panjang. Semua transaksi itu dicatat secara terpisah untuk menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan kasnya untuk investasi. Yang berikutnya adalah cash flow from financing activities yang mencerminkan dari kegiatan pendanaan seperti penerbitan saham, pinjaman, bayaran dividen, atau pelunasan utang. Semua inflow dan outflow itu dicatat secara gross agar lebih transparan. Nah, setelah ketiga aktivitas tersebut dirangkum, laporan akan menunjukkan net increase atau decrease in cash. Angka ini itu ditambah dengan kas awal periode untuk memperoleh cash at end of period. Nah, di dalam format ini akan membantu menjelaskan dengan jelas bagaimana kas perusahaan berubah selama dalam satu periode. Materi selanjutnya yaitu preparing statement of cash flow, yang dimana dalam membuat laporan arus kas ini itu dibutuhkan 3 dokumen penting. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, dan yang terakhir itu data transaksi yang terpilih dari buku besar. Untuk langkahnya sendiri itu terdapat 3 langkah. Yang pertama itu dengan menentukan perubahan kas, kemudian langkah yang kedua menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, dan langkah terakhir itu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendana. Nah, di sini ada contoh yaitu tax konsultan, yang dimana perusahaan ini itu baru dimulai pada bulan Januari 2022. Nah, pada akhir tahun 2022 perusahaan itu menghasilkan laporan, ada laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Nah, langkah pertama itu kita menentukan perubahan kasnya. Nah, karena perusahaan ini masih baru, maka pada awal tahun 2022 maka kas perusahaan itu sebesar $0 dan pada akhir tahun itu sebesar $49.000. Nah, sehingga perubahan kasnya pada tahun 2022 itu sebesar $49.000. Langkah yang kedua yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, perusahaan ini sendiri itu ada 2 operasi, yang dimana ada peningkatan piutang usaha dan peningkatan utang usaha. Nah, peningkatan utang usaha sendiri itu meningkat sebesar $36.000 dari yang awalnya $0. Nah, di sini pendapatan perusahaan itu sebesar $125.000, sedangkan penerimaan dari pelanggan itu hanya sebesar $89.000, sehingga piutang usahanya itu sebesar $36.000. Selanjutnya itu ada aktivitas peningkatan utang usaha, yang dimana ketika utang usaha itu meningkat, maka beban berdasarkan akrual itu akan melebihi beban berdasarkan kas, karena konsultan pajak sendiri itu telah mengeluarkan biaya, tetapi sebagian biaya tersebut itu belum dibayarkan. Nah, untuk mengonversi laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasional ini sendiri, konsultan pajak itu menambahkan kembali kenaikan utang usaha sebesar 5.000 ke dalam laba bersih. Nah, kemudian sebagai hasil dari penyesuaian piutang dan juga utang usahanya, konsultan pajak menentukan bahwa kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi itu sebesar $3.000. Langkah yang ketiga yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan, yang di sini perusahaan sendiri ada 2 aktivitas. Yang pertama itu peningkatan modal saham biasa dari penerbitan saham secara tunai sebesar $60.000. Kemudian yang kedua itu ada retain earning-nya sebesar $20.000, yang dimana itu didapat dari laba bersih perusahaan sebesar $34.000 dikurangi dengan dividen sebesar $14.000. Nah, di sini terdapat laporan arus kas untuk tahun 2022, yang dimana arus kas dari aktivitas operasi itu terdapat pendapatan bersihnya sebesar $34.000. Kemudian ada penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kasnya yang disediakan aktivitas operasi sebesar $3.000. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar $46.000, sehingga ada peningkatan bersih dalam kas sebesar $49.000. Nah, kenaikan sebesar $49.000 dalam kas yang dilaporkan itu sesuai dengan peningkatan sebesar $49.000 juga yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan perusahaan yang awal tadi. Tadi setelah kita membahas untuk tahun 2022, maka di sini kita membahas pada tahun kedua perusahaan yaitu 2023, yang dimana di sini perusahaan itu membeli tanah, bangunan, peralatan, dan juga pendapatan dan laba bersih itu meningkat secara substansial dari tahun yang pertama tadi. Nah, di sini itu disajikan ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sama seperti sebelumnya. Nah, langsung ke langkah yang pertama yaitu dengan menentukan perubahan kasnya. Nah, kas pada tahun 2022 sendiri tadi kan ditemukan bahwa kasnya itu sebesar $49.000. Nah, pada tahun kedua atau tahun 2023 itu sebesar $37.000, yang dimana di sini ada penurunan
sebesar $12.000. Nah, penurunan ini sendiri itu karena faktor ada pembelian dari perusahaan. Lanjut ke langkah yang kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, di sini yang pertama itu ada penurunan piutang usaha perusahaan sebesar $10.000, kemudian ada peningkatan beban dibayar di muka sebesar $6.000, kemudian peningkatan utang usaha sebesar $35.000, dan ada beban penyusutan sebesar $21.000 dari penyusutan bangunan sebesar $11.000 dan penyusutan peralatan sebesar $10.000. Langkah ketiga yaitu dengan menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Yang pertama yaitu peningkatan lahan, yang dimana perusahaan itu kan membeli lahan senilai $70.000 yang dilaporkan sebagai penggunaan kas. Kemudian ada peningkatan bangunan sebesar $200.000 yang juga dilaporkan sebagai arus kas keluar, dan ada akumulasi penyusutannya sebesar $11.000. Nah, tetapi beban penyusutannya ini sendiri itu tidak berpengaruh terhadap kas. Kemudian ada juga peningkatan peralatan sebesar $68.000 dan juga ada akumulasi penyusutannya sebesar $10.000. Selanjutnya ada peningkatan hutang obligasi sebesar $150.000 yang dimana ini itu merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Kemudian ada peningkatan laba ditahan atau retain antara $116.000 dari laba bersih perusahaan sebesar $134.000 dikurangi dengan pembagian dividennya sebesar $18.000. Nah, di sini dalam tabel itu didapat bahwa arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasinya sendiri itu $194.000. Tahun 2023 ilustrasi 2312 di mana aktivitas operasi itu berasal dari laba bersih sebesar $134.000 ditambah penyesuaian non-kas yaitu penyusutan sebesar $21.000, lalu penurunan piutang $10.000, lalu kenaikan utang usaha $35.000 dikurangi kenaikan beban dibayar di muka sebesar $6.000. Hasil akhirnya itu kas dari operasi sama dengan $194.000. Lalu ada aktivitas investasi di mana perusahaan membeli tanah, bangunan, dan peralatan dengan total pengeluaran $338.000. Lalu ada aktivitas pendanaan di mana ada penerbitan obligasi $150.000 dan pembayaran dividen $18.000 sehingga kas masuk bersih $132.000. Lalu perubahan kas secara keseluruhan, kas turun sebesar $12.000 dari $49.000 menjadi $37.000. Nah, tahun 2023 ini menunjukkan arus kas operasi ini kuat, tetapi investasi besar seperti tanah, bangunan, peralatan itu tuh membuat kas menurun. Lalu pada posisi keuangan tahun 2024 pada ilustrasi 2313 di mana aset ini kas naik sebesar $17.000, lalu persediaan muncul pertama kali yaitu sebesar $54.000, piutang naik signifikan sebesar $42.000, lalu peralatan bertambah sebesar $125.000. Lalu pada ekuitas dan liabilitas modal saham ini naik drastis sebesar $160.000, lalu laba ditahan naik $70.000, lalu obligasi turun $40.000, utang usaha pun turun sebesar $7.000. Nah, perusahaan ini berkembang dengan menambah persediaan karena mulai menjual software, di mana memperbesar peralatan dan berkuat modal saham. Selanjutnya pada tahun 2024 ilustrasi 2314 mengenai laba rugi di mana pendapatan sebesar $890.000, lalu HPP $465.000, lalu beban operasi $221.000, bunga $12.000, rugi penjualan peralatan sebesar $2.000. Laba operasi ini sebesar $190.000 setelah pajak $65.000, lalu laba bersihnya sebesar $125.000, di mana laba bersih tetap positif meski ada rugi penjualan peralatan. Lalu tahun 2024 ilustrasi 2315 aktivitas operasi di mana laba bersih $125.000 yang tadi disesuaikan dengan tambahan non kas yaitu penyusutan $33.000, rugi penjualan peralatan $2.000, lalu pengurang kas yaitu kenaikan piutang sebesar $42.000, kenaikan persediaan $54.000, lalu penurunan utang usaha $7.000, lalu ada penambahan kas yaitu penurunan beban dibayar di muka $2.000. Nah, hasil akhirnya kas dari operasi ini sebesar $59.000, di mana arus kas operasi ini lebih kecil dibanding
laba bersih karena banyak dana terserap ke piutang dan persediaan. Selanjutnya tahun 2024 ilustrasi 2316 di mana laporan arus kas lengkap. Operasi kas masuk sebesar $9.000, lalu investasi penjualan tanah 25.000, penjualan peralatan 34.000, pembelian peralatan 166.000, di mana kas keluar bersihnya itu sebesar $107.000. Lalu pendanaan ini ada penebusan obligasi 40.000, penerbitan saham 160.000, pembayaran dividen 55.000. Kas masuk bersihnya menjadi $65.000. Lalu perubahan kas, ada kas naik $17.000 dari $37.000 menjadi $54.000. Kenaikan kas terutama karena penerbitan saham meski investasi besar tetap menyerap dana. Lalu yang terakhir, penyesuaian umum metode tidak langsung ilustrasi 2317, di mana tambahan ke laba bersih yaitu penyusutan, amortisasi, rugi penjualan aset, penurunan piutang atau persediaan atau prepaid, lalu kenaikan utang. Lalu pengurang dari laba bersih ini amortisasi premi obligasi, keuntungan penjualan aset, kenaikan piutang, persediaan, prepaid, dan juga penurunan utang. Nah, tujuannya ini untuk merekonsiliasi laba bersih berbasis akrual menjadi arus kas operasi berbasis kas. Nah, ini alasan metode tidak langsung ini disebut juga metode rekonsiliasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai net cash flow from operating activities di bagian direct method. Karena net cash flow from operating activities ini dibagi menjadi dua, yaitu indirect method dan direct method. Nah, saya akan menjelaskan di bagian direct method. Direct method atau metode langsung yaitu menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar utama dari aktivitas operasi secara langsung, dan bukan dimulai dari laba bersih seperti metode tidak langsung. Metode ini juga atau direct method ini menunjukkan berupa kas yang benar-benar diterima dari pelanggan dan kas yang benar-benar dibayar untuk pemasok, biaya operasional, dan pajak. Untuk konsep dasar direct method ini yaitu untuk menghitung net cash flow from operating activities perusahaan ini memiliki beberapa konsep dasar atau yang terlihat ada dua. Yang pertama ada mengonversi setiap komponen pendapatan dan beban dari basis akrual ke basis kas. Yang kedua ada menyajikan kelas utama penerimaan dan pembayaran kas. Yang pertama ada kas diterima dari pelanggan, kas dibayar kepada pemasok, kas dibayar untuk biaya operasional, kas dibayar untuk pajak pendapatan. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini penjelasan lebih lanjut dari kas utama, penerimaan dan pembayaran kas. Yang pertama ada kas receipt from customers atau kas diterima dari pelanggan. Kas diterima dari pelanggan ini merupakan penjualan atau privat akrual yang berpengaruh terhadap perubahan piutang usaha. Jadi pada gambar bisa diartikan bahwa jika piutang naik, maka kas yang diterima kurang dari penjualan itu akan dikurangkan. Dan jika piutang turun atau kas diterima lebih dari penjualan, itu maka akan ditambahkan. Yang kedua ada kas payment to suppliers atau kas dibayar kepada pemasok. Kas dibayar kepada pemasok ini merupakan harga pokok penjualan atau HPP atau cost of goods sold. Ya. Dan dalam gambar dapat diartikan bahwa kas dibayar kepada pemasok ini akan berpengaruh kepada perubahan persediaan yang nantinya akan menentukan purchase atau pembelian. Dan juga akan
berpengaruh kepada perubahan utang usaha. Yang ketiga ini ada cash payment for operating expense atau kas yang dibayar untuk biaya operasional. Pembayaran ini atau kas dibayar untuk biaya operasional ini termasuk ke dalam beban operasional yang tidak ada atau tanpa depresiasi. Kas dibayar untuk biaya operasional ini akan mempengaruhi terhadap perubahan prepaid expense dan akan mempengaruhi perubahan terhadap accrued expense atau accrued payables. Yang terakhir ada cash payment for income tax atau kas dibayar untuk pajak penghasilan. Pembayaran ini merupakan atau termasuk ke dalam beban pajak yang akan mempengaruhi terhadap perubahan utang pajak jika ada. Dan yang perlu disampaikan lagi ada kelebihan dan kekurangan dari direct method ini, yaitu kelebihannya untuk menyajikan informasi yang lebih jelas dan langsung menunjukkan sumber dan penggunaan kas operasi, dan juga lebih berguna untuk memprediksi kas masa depan. Dan kekurangan dari direct method ini yaitu banyak perusahaan akan menilai metode ini menjadi lebih mahal dan sulit karena membutuhkan data rinci kas masuk dan kas keluar. Dan karena IFRS tetap mewajibkan rekonsiliasi, maka beban kerja perusahaan juga akan menjadi lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini terdapat penyesuaian terhadap laba bersih. Jadi, penyesuaian terhadap laba bersih itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama terdapat depresiasi dan amortisasi. Nah, depresiasi sendiri itu adalah penyesuaian yang paling umum dilakukan perusahaan pada laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun banyak juga jenis beban atau pendapatan non-kas lainnya. Contohnya seperti beban non-kas yang harus ditambahkan kembali ke laba bersih adalah amortisasi aset tak berwujud berumur terbatas, misalnya seperti paten atau hak seperti itu, dan depresi sumber daya mineral. Beban-beban ini tuh berasal dari pengeluaran pada periode sebelumnya, tetapi diakui sebagai beban pada periode sekarang, karena beban ini tuh mengurangi laba bersih tetapi tidak mengurangi kas pada periode sekarangnya. Nah, jadi selain itu amortisasi diskonto atau premi obligasi jangka panjang juga mempengaruhi besarnya beban bunga, namun penyesuaian ini tidak mempengaruhi kas. Maka amortisasi diskonto obligasi ini tuh harus ditambahkan, dan di amortisasi premi obligasi ini harus dikurangkan dari laba bersih untuk memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasinya. Nah, yang kedua di sini ada biaya manfaat pasca kerja. Nah, jika perusahaan itu memiliki biaya pasca kerja seperti program pensiun karyawan, besar kemungkinan bahwa beban pensiun yang dicatat berbeda ini tuh jadi jumlah kas yang benar-benar dibayarkan. Yang pertama ada beban akan lebih besar dari kas yang dibayar jika ada liabilitas pensiun yang belum didanai. Yang kedua, beban akan lebih kecil dari kas yang dibayar jika ada biaya pensiun dibayar di muka atau yang biasa kita sebut dengan prepaid. Dan ketika jumlah beban itu tidak sama dengan jumlah kas yang dibayarkan, perusahaan itu harus menyesuaikan laba bersih dengan selisih antara beban yang dilaporkan dan kas yang benar-benar kita bayar. Jadi agar arus kas dari aktivitas operasi itu nantinya menjadi akurat seperti itu. Kemudian ada yang ketiga adalah perubahan pajak penghasilan tangguhan. Nah, jadi perubahan pada pajak tangguhan ini itu mempengaruhi laba bersih, tapi tidak mempengaruhi kas. Contohnya kayak Baytex Energy Corp ini tuh melakukan kenaikan liabilitas pada pajak tangguhan sebesar sekitar 107.598.000 dolar. Nah, kenaikan ini tuh meningkatkan beban pajak dan menurunkan laba bersihnya, tetapi tidak mengurangi kas. Oleh karena itu jumlah tersebut itu tuh nantinya akan ditambahkan kembali ke laba bersih pada laporan arus kas. Nah, yang keempat ini ada metode ekuitas atau equity model. Jadi
Penyesuaian umum lainnya adalah perubahannya berkaitan dengan investasi ekuitas ketika menggunakan metode ekuitas. Nah, dalam metode ekuitas ini terdapat beberapa poin yang harus diingat. Yang pertama adalah investor mendebit akun investasi dan mengkredit pendapatan untuk bagian laba bersih milik investornya. Nah, kemudian dividen yang diterima dikreditkan ke akun investasi dan itu tuh bukan dicatat sebagai pendapatan. Jadi karena kenaikan laba bersih pada akun investasi ini itu tidak melibatkan kas, perusahaan itu harus mengurangkan kenaikan bersih tersebut dari laba bersih saat menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Contohnya seperti Victor Corporation itu memiliki 40% saham dari Milo Inc. Nah, jadi selama tahun berjalan, yang pertama Milo mendapatkan laba bersih sebesar $100.000. Kemudian yang kedua Milo membayar dividen tunai sebesar $30.000. Nah, terdapat penyesuaian pada arus kas Victor. Yang pertama pada bagian laba bersih Milo itu tuh 40% dikalikan dengan $100.000 dikurangi $30.000 dan jadi menghasilkan sebesar $28.000 karena dikurangi dari laba bersih tadi. Nah, Victor ini tuh melaporkan sebagai equity in earnings of Milo net of dividend sebesar $28.000. Selanjutnya terdapat loss and gains, ini tuh juga sambungan dari yang tadi, atau laba dan rugi terrealisasi. Jadi dalam ilustrasi untuk perusahaan tax konsultan ini tuh mengalami kerugian sebesar $2.000 dari penjualan peralatan. Nah, rugi ini tuh ditambahkan kembali ke laba bersih saat menghitung arus kas bersih dari suatu aktivitas operasi. Nah, karena rugi tersebut merupakan beban non kas, maka artinya rugi ini tuh mengurangi laba bersih, tetapi tidak mengurangi kas. Jadi jika tax konsultan itu justru memperoleh laba dari penjualan kredit, maka laba tersebut juga perlu disesuaikan dalam perhitungan arus kas. Hal ini karena laba dari penjualan aset akan dicatat sebagai bagian dari penerimaan kas di aktivitas investasi pada laporan arus kasnya. Nah, untuk menghindari perhitungan ganda sebagai data dari laporan laba rugi, laba tersebut itu harus dikurangkan dari laba bersih di bagian aktivitas operasinya. Contohnya seperti tax konsultan itu memiliki tanah dengan nilai buku $200.000. Dari tanah tersebut diambil alih oleh pemerintah provinsi untuk pembangunan jalan raya dan perusahaan itu menerima kompensasi sebesar $205.000 sehingga muncul labanya sebesar $5.000. Dan dalam laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung, ini tuh kita catat sebagai laba sebesar $5.000. Kemudian penerimaan kas sebesar $205.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu cash flow from investing activities. Maaf, ini bukan jurnal, tapi ini tuh laporan arus kasnya. Jadi pada aktivitas investasi ini tuh ada akun condemnation of land sebesar $205.000. Dan yang kedua itu ada laba dan rugi belum terrealisasi atau unrealized loss and gains. Jadi laba atau belum rugi yang belum terrealisasi ini tuh muncul pada investasi utang yang dicatat menggunakan nilai fajar atau fair value baik kategori trading maupun HFCS. Jadi serta pada investasi ekuitas, misalnya anggapnya ada AB InBev membeli 2 jenis investasi pada Januari tahun 2022. Nah, investasi utang senilai $1 juta euro yang diklasifikasikan sebagai trading selama tahun 2022 di investasi ini mengalami laba belum terrealisasi sebesar $110.000. Dan laba ini tuh dicatat dalam laba bersih atau net income. Jadi investasi ekuitas sebesar $600.000 itu bersifat non trading. Nah, untuk AB InBev ini tuh laba belum terrealisasi sebesar euro dari investasi utang meningkat laba bersih sebesar $110.000, tapi tidak meningkatkan arus kas operasi karena tidak ada kas yang diterima. Jadi oleh karena itu laba tersebut itu harus dikurangkan dari laba bersih ketika menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi laba bersih maupun arus kas ketika dicatat pada Other Comprehensive Income atau OC ini tuh tidak perlu disesuaikan dalam perhitungan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, secara umum laba atau rugi belum terrealisasi itu mempengaruhi laba bersih harus disesuaikan kembali ketika menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Sebaliknya, jika tidak mempengaruhi laba jadi tidak perlu disesuaikan. Selanjutnya ada share based compensation. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa untuk rencana kompensasi berbasis saham, perusahaan itu diwajibkan menggunakan metode fair value. Nah, jadi untuk menentukan total biaya kompensasi ini tuh
saat akun compensation expense di debit, akun share premium atau option biasanya itu dikreditkan. Nah, pencatatan beban ini itu tidak mempengaruhi kas karena tidak ada kas yang keluar. Oleh karena itu, perusahaan harus menambahkan kembali jumlah beban kompensasi dari opsi saham ke laba bersih ketika menghitung kas bersih dari aktivitas tersebut. Nah, di sini itu diberikan first wave, contohnya memberikan 5.000 opsi saham kepada CEO-nya. Johnson, setiap opsi memberikan hak kepada Johnson untuk membeli satu saham biasa dari first wave dengan nilai nominal 1 euro seharga 50 euro per saham. Nah, jadi hak tersebut ini dapat digunakan kapan saja dalam 2 tahun ke depan. Nah, untuk jurnalnya ini tuh dari compensation expense yang $200.000 itu dibagikan dengan 2, yang mana itu menghasilkan $100.000. Kemudian kreditnya ada share premium option yaitu $100.000. Nah, selain itu jika kita mengasumsikan bahwa first wave ini itu memiliki tarif pajak sebesar 35%, maka kita juga perlu mencatat pajak tersebut, yang mana jurnalnya itu deferred tax asset pada income tax expense sebesar $35.000. Itu dari mana? Dari yang 100.000 tadi, nilai share premiumnya dikalikan dengan pajak sebesar 35%. Nah, oleh karena itu pada laporan arus kas untuk tahun pertama ini tuh first wave melaporkannya menggunakan asumsi laba bersih sebesar $100.000. Jadi ada net income sebesar $600.000, kemudian kita menemukan ada share based compensation expense yang mana itu $100.000 dan ada taksnya sebesar $35.000. Nah, seperti terlihat pada laporan arus kas first wave, perusahaan itu menambahkan beban kompensasi berbasis saham ke laba bersih karena beban tersebut itu tidak melibatkan arus kas. Jadi kenaikan aset pajak dan penurunan beban pajak terkait peningkatan laba bersih, meskipun beban pajak negatif meningkatkan laba bersih, halnya itu tidak meningkatkan kas, sehingga harus dikurangkan. Seperti itu. Selanjutnya, jika Johnson melaksanakan opsi saham, maka first wave melaporkannya kas yang diperoleh dari pelaksanaan opsi saham pada bagian pendanaan dalam laporan arus kas. Biasanya di sini terdapat net account receivable atau utang bersih. Jadi sejauh ini kita berasumsi bahwa tidak ada allowance for doubtful debt. Jadi jika perusahaan memang memerlukan cadangan kerugian piutang, bagaimana cadangan tersebut mempengaruhi arus kas bersih gitu. Jadi contohnya di sini ada Redmark AG melaporkan laba bersih sebesar $40.000. Nah, di sini perusahaan itu memiliki saldo piutang yang tercatat pada tabel ini. Nah, pada tabel tersebut diketahui terdapat account receivable sebesar $105.000 pada tahun 2022, kemudian tahun 2021-nya terdapat 90.000 euro, maaf bukan dolar. Jadi di sini kita dapat mengetahui kalau pada kedua tahun tersebut terdapat kenaikan sebesar 500.000 euro. Nah, di sini juga ada allowance-nya sebesar 10.000 euro pada tahun 2022, kemudian tahun 2021 sebesar 4.000 euro, dan diketahui kalau account receivable netnya yaitu dikurangi dari account receivable dikurangi dengan allowance itu tuh sebesar 95.000 euro pada tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar 86.000 euro. Nah, di sini ada indirect method yang mana kenaikan pada allowance ini tuh berasal dari pencatatan beban piutang yang tidak tertagih. Nah, perusahaan itu harus menambah kembali kenaikan cadangan tersebut ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasinya. Nah, di sini diketahui ada menunjukkan salah satu cara untuk menyajikan informasi ini dalam arus kas. Nah, ini ada Redmark AG Statement of Cash Flow dalam ranah parsial pada tahun 2022. Jadi net income-nya kita memasukkan 40.000 euro, kemudian terdapat ada kenaikan pada account receivable jadi 15.000 euro, kemudian juga ada kenaikan lagi pada allowance sebesar 6.000 euro. Jadi totalnya kita kurangi antara increase account receivable dan increase dari allowance itu sebesar 9.000 euro, yang mana itu nantinya 9.000 euro itu akan dikurangi dengan net income jadi sebesar 31.000
euro. Nah, seperti tadi dijelaskan, kenaikan saldo allowance ini tuh terjadi karena adanya pencatatan beban piutang tak tertagih pada tahun tersebut. Nah, karena beban piutang tak tertagih ini tuh adalah beban non-kas, maka perusahaan itu harus menambahkannya kembali ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasinya. Jadi, sebagai alternatif dari menganalisis akun cadangan secara terpisah, maka ada beberapa cara yang tepat untuk menghitung. Yang di sini ada statement of cash flow partial, yang mana tadi kan ada 40.000 $40.000. Nah, itu tuh nantinya kita kurangin saja dengan increase of account receivable yang sudah bersih, yang mana itu sudah dikurangi dengan allowance jadi $9.000. Nah, prosedur singkat ini tuh juga dapat kita gunakan jika ada perubahan pada akun allowance karena adanya penghapusan dari si piutang tak tertagih, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akun receivable net itu ada direct method di mana perusahaan itu tidak boleh menjumlahkan penyisian piutang tak tertagih terhadap piutang usaha. Nah, pada income statement for the year 2019 itu sales revenue sebesar 100.000 dikurangi sama expense-nya, kalau di total itu ada 60.000 euro. Jadi net income-nya itu sebesar 40.000 euro, dimana statement of cash flow partialnya itu cash flow from operating activities itu ada cash received from customer sebesar 85.000 euro dan salaries paid sebesar 46.000 euro ditambah utilities paid sebesar 8.000 euro. Jadi 85.000 euro dikurangi sama total dari sales sama utilities sebesar 54 euro. Jadi menghasilkan 31 euro, itu adalah net cash profit by operating activities. Jadi penjualan tunai itu harus dilaporkan sebesar 85.000 euro, bukan hasil dari 100.000 euro dikurangi 9.000 euro kurangi 6.000 euro. Jadi pada bagian net loss itu ada ilustrasi di mana jika kerugian bersih adalah 50.000 euro dan jumlah total biaya yang harus ditambahkan kembali adalah 60.000 euro, maka kas bersih yang disediakan oleh aktiva operasi adalah 10.000 euro. Jadi yang pertama ada net income atau loss itu 50.000 euro, dan adjustment to reconcile net income to net itu ada cash profit by operating activities, itu ada depreciation of plant assets sebesar 55.000 euro dan amortisasi of patent sebesar 5.000 euro, yang kalau di total itu berarti 60.000 euro. Jadi net income sebesar 50.000 euro itu dikurangi sama adjustment to reconcile net income to net itu sebesar 60.000 euro. Jadi sisanya kan 10.000 euro itu masuk ke net cash profit by operating activities. Pada other working capital change itu beberapa perubahan dalam model kerja memang mempengaruhi kas tetapi tidak mempengaruhi laba bersih. Contohnya tuh ada 3, yaitu yang pertama pembelian surat berharga jangka pendek yang tidak untuk diperdagangkan. Jadi maksudnya perusahaan tuh mengeluarkan kas untuk membeli investasi jangka pendek, tapi transaksi ini tuh tidak dicatat sebagai beban sehingga tidak mengurangi laba. Yang kedua itu penerbitan wesel bayar jangka pendek atau non dagang untuk mendapatkan kas. Jadi perusahaan tuh menerima uang tunai dari membuat utang jangka pendek namun tidak mempengaruhi laba karena ini bukan pendapatan. Yang ketiga itu dividen kas yang akan dibayar atau cash dividend payable, yaitu ketika perusahaan mengumumkan dividen timbul utang dividen tapi tidak mempengaruhi laba, baru mempengaruhi kas saat dividen dibayarkan. Kemudian pada bagian disclosure itu ada transaksi non-kas yang harus dilaporkan atau diungkapkan perusahaan. Ada 5. Yang pertama itu perolehan aset dengan mengambil kewajiban. Contohnya tuh membeli aset tetapi tidak bayar tunai melainkan dengan utang atau dengan menerbitkan saham. Kemudian yang kedua itu pertukaran aset non-kas. Misalnya tuh menukar satu aset dengan aset lain tanpa melibatkan uang tunai. Kemudian yang ketiga ada refinancing utang jangka panjang, yaitu mengganti atau memperpanjang utang lama dengan utang baru tanpa ada arus kas yang keluar atau masuk. Yang keempat itu konversi utang atau saham preferen menjadi saham biasa, yaitu utang atau saham preferen itu dialihkan menjadi saham biasa tanpa pembayaran tunai. Nah, yang kelima itu penerbitan saham untuk melunasi utang. Jadi perusahaan itu menggunakan saham baru untuk membayar utang, bukan menggunakan kas. Slide pertama ini kita akan membahas learning objek 5, yaitu bagaimana penggunaan worksheet atau lembar kerja dalam menyusun laporan arus kas. Nah, jadi worksheet ini pada dasarnya itu adalah alat bantu untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan informasi sebelum disusun menjadi laporan arus kas. Nah, penting untuk dicatat bahwa penggunaan worksheet ini bersifat
opsional, jadi bukan wajib. Nah, perusahaan itu biasanya menggunakan worksheet ketika terdapat banyak transaksi atau penyesuaian yang cukup kompleks dalam laporan keuangan. Nah, fungsi utama dari worksheet itu untuk membantu menghubungkan perubahan akun pada laporan posisi keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas dengan 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas, yaitu seperti aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, ada beberapa pedoman ketika menggunakan worksheet. Yang pertama itu akun-akun rajanya itu disusun dengan memisahkan saldo debit dan kreditnya, termasuk memasukkan saldo awal dan saldo akhir. Yang kedua, transaksinya yang menyebabkan perubahan saldo akun dimasukkan ke kolom rekonsiliasi pada worksheet. Dan yang terakhir, paling penting untuk dipahami bahwa item dari rekonsiliasi yang ada di worksheet itu tidak dicatat ke jurnal, karena worksheet itu hanya berfungsi sebagai alat kerja untuk membantu menyusun laporan arus kas, jadi bukan sebagai bagian dari siklus akuntansi formal. Di slide selanjutnya, kita melihat contoh bagaimana worksheet itu digunakan dalam praktik, yaitu menggunakan kasus perusahaan dari Satelit Ltd. Nah, di ilustrasi ini worksheet kan digunakan untuk membantu menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Nah, data yang digunakan itu berasal dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laba ditahan, serta informasi tambahan terkait transaksinya. Nah, di beberapa contohnya penyesuaian yang dicatat di worksheet itu antara lainnya ada net income sebesar 117.000 menjadi titik awal aktivitas operasinya, lalu ada kenaikan utang akun piutang sebesar 53.000 dan kenaikan persediaan sebesar 152.000 dikurangkan dari aktivitas operasi karena ini merupakan pengeluaran kas yang tidak muncul dari laba rugi. Lalu pembelian peralatan sebesar 53.000 dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas investasi. Nah, sedangkan penerbitan saham biasa dengan hasil 144.000 itu dicatat sebagai arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Nah, dari proses rekonsiliasi ini itu bisa menentukan bahwa worksheet itu bisa membantu memperjelas setiap perubahan akun serta pengklasifikasiannya ke kategori arus kas yang tepat. Nah, setelah semuanya penyelesaiannya itu dilakukan dan saldo sudah seimbang, maka worksheet ini kemudian menjadi dasar untuk menyusun laporan arus kas akhir, yaitu yang ditampilkan pada ilustrasi 23.42. Jadi melalui contoh ini kita bisa melihat bahwa worksheet itu sangat membantu dalam memastikan penyusunan laporan arus kas menjadi lebih sistematis, akurat, dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya di sini ada penyesuaian operating di account receivable, inventory, dan prepaid. Yang pertama di account receivable. Account receivable-nya naik sebesar 53.000 Hong Kong dolar. Maka pendapatannya itu dihitung bertambah tanpa kas masuk, kemudian yang dikurangi itu di operating-nya. Nah, jurnalnya jadi account receivable di debit sebesar 53.000, kemudian operating increase in account receivable di kredit sebesar 53.000. Selanjutnya di inventory. Inventory-nya naik sebesar 152.000. Nah, di sini diasumsikan terjadi pembelian persediaan memakai kas, kemudian mengurangi operating-nya. Jadi jurnalnya inventory di debit sebesar 152.000, kemudian ada operating increase in inventory di kredit sebesar 152.000. Selanjutnya ada prepaid expense. Di sini prepaidnya turun sebesar 500, maka beban dicatat tanpa kas keluar, kemudian ditambahkan ke operating. Jurnalnya operating decrease in prepaid di debit sebesar 500, kemudian kreditnya prepaid expense sebesar 500. Selanjutnya ada transaksi land dan equipment. Yang pertama untuk transaksi pembelian tanah, di sini ada pembelian non-cash. Itu tanah dibeli seharga 60.000 menggunakan long term note, sehingga dianggapnya ini non-cash ya berarti. Maka jurnalnya itu land di debit sebesar 60.000, kemudian kreditnya notes payable sebesar 60.000. Selanjutnya ada land condemnation. Berarti di sini ada kas masuk dan gain yang didapatkan. Soalnya pemerintah membayar 18.500, kemudian BV tanahnya 10.500, sehingga di sini ada gain sebesar 8.000, yaitu dari selisih pembayaran yang diterima dan harga tanahnya yang sebenarnya. Dari 18.500 dikurangi 10.500, maka ada gainnya 8.000.
Maka jurnalnya investing proceed from condemnation of land itu 18.500 di debit, kemudian ada land di kredit sebesar 10.500 dan operating gain on condemnation of land di kredit sebesar 8.000. Nah, selanjutnya ada equipment, di sini ada penjualan, namun terjadi loss sebesar 1.500. Jadi yang di proceed itu 4.000, tapi book value-nya atau BV-nya itu 5.500, sehingga ada loss 1.500 yang terjadi. Nah, jurnalnya jadi investing sale of equipment di debit sebesar 4.000, kemudian operating loss on sales of equipment 1.500 di debit, kemudian ada accumulated depreciation equipment sebesar 2.500 di debit, dan ada equipment 8.000 di kredit. Nah, selanjutnya di sini ada depreciation atau amortization dan penyesuaian non-cash lain. Yang pertama ada building depreciation dan trademark amortization. Nah, di sini kita memiliki depresiasi gedung sebesar 3.100 dan amortisasi merek dagang sebesar 2.400. Nah, kedua biaya ini itu merupakan beban yang akan mengurangi laba, namun tidak melibatkan pengeluaran kas, sehingga harus ditambahkan kembali pada bagian arus kas operasi. Maka jurnalnya menjadi operating depreciation expense building di debit sebesar 3.100, kemudian operating amortization of trademarks di debit sebesar 2.400, kemudian ada accumulated depreciation building di kredit sebesar 3.100 dan trademarks di kredit sebesar 2.400. Selanjutnya ada other non-cash adjustment. Di sini ada account payable, accrued tax and bonds. Nah, di sebelah kanan ini tabel 15 itu merupakan berisi mengenai jurnal penyesuaian yang mencatat seluruh perubahan akun kewajiban dan pos non-kas lainnya. Nah, penyesuaian ini itu dilakukan agar perhitungan arus kas operasi itu mencerminkan kas yang benar-benar ada atau dibayarkan. Jadi di sini ada income taxes payable sebesar 13.000, kemudian ada bonds payable sebesar 1.000, operating interest in account payable sebesar 1.000, operating interest in accrued liability sebesar 4.000, dan operating interest in deferred tax liability sebesar 3.000. Ini di debit semua. Kemudian kreditnya ada operating decrease in income taxes payable sebesar 13.000, operating amortization of premium sebesar 1.000 di kredit, account payable 1.000, accrued liabilities 4.000, dan deferred tax liability 3.000. Ini yang di kredit. Jadi di sebelah kanan ini itu ringkasan jurnal penyesuaian yang menunjukkan seluruh perubahan akun kewajiban dan akun pendapatan atau beban non-kas lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada completed worksheet for preparation of statement of cash flow atau completed worksheet-nya. Nah, di sini kita bisa melihat worksheet lengkap yang digunakan untuk menyusun statement of cash flow. Nah, worksheet ini itu membantu perusahaan untuk mengkelompokkan semua transaksi ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, worksheet itu juga membantu untuk mengidentifikasi mana transaksi yang berpengaruh pada kas dan mana yang tidak. Nah, worksheet ini juga dapat menyeimbangkan seluruh perubahan akun neraca dengan penyesuaian yang sesuai. Di bagian kiri worksheet, kita bisa melihat perubahan masing-masing akun selama 1 tahun. Sementara di bagian bawah, seluruh penyesuaian itu akan dirangkum menjadi 3 bagian utama, yaitu cash flow dari operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, worksheet seperti ini itu akan sangat membantu untuk memastikan bahwa seluruh perubahan itu telah diidentifikasi sebelum kita menyusun laporan arus kas final. Nah, yang terakhir ada final statement of cash flow. Pada aktivitas operasi, perusahaan itu mencatat arus kas negatif sebesar 86.500. Nah, ini itu terjadi karena beberapa akun seperti akun receivable dan inventory itu meningkat cukup besar, yang berarti perusahaan itu mengikuti kas pada piutang dan persediaan. Nah, kemudian ada aktivitas investasi. Di sini perusahaan itu kembali mengalami arus kas negatif sebesar 41.500, terutama karena adanya pembelian dan perbaikan peralatan. Namun, di aktivitas pendanaan, perusahaan justru memperoleh arus kas positif sebesar 121.000, terutama dari penjualan saham. Nah, setelah menjumlahkan ketiga aktivitas ini, perusahaan itu mengalami penurunan kas sebesar 7.000, sehingga saldo kas akhir itu menjadi 59.000. Nah, di bagian bawah itu terdapat catatan mengenai transaksi non-kas, yaitu pembelian tanah itu sebesar 60.000 yang dibayarkan menggunakan long term note. Nah, transaksi ini penting namun tidak mempengaruhi kas, sehingga hanya dicatat pada catatan tambahan saja di bawah ini.